Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat malam untuk semua sejawat sekalian di Expert Class FDI in collaboration with the 34th Weekend Course on Cardiology atau WICOG. Dengan topik kita pada malam hari ini, sigap tanggap, diagnosis, dan tata laksana sindroma koroner akut dengan guideline terbaru. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christine Andriani, selaku Master of the Ceremony acara kita pada malam hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang terhormat, Dr. Dian Zamroni, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan juga selamat datang kepada yang terhormat, Dr. Hana Soraya, selaku kardiologi residen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan sebagai moderator acara kita pada malam hari ini. Selamat datang juga untuk semua peserta yang telah hadir. Saya dan segenap panitia mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung. Acara hari ini adalah bagian dari rangkaian pre-event 34th WICOG 2022 yang akan diselenggarakan bulan depan, tepatnya pada tanggal 5 sampai 13 Agustus 2022. WICOG Weekend Course on Cardiology merupakan acara 2 minggu yang mengupas semua update kardiovaskular dalam bentuk simposium dan workshop secara online dan juga offline. Sebelumnya, saya ingin tahu nih untuk teman-teman semuanya pada banyak bekerja di fasilitas kesehatan mana aja. Boleh tolong di chat melalui kolom chat Zoom, kira-kira berikan komentar nih, kira-kira teman-teman pada bekerja di klinik atau mungkin di puskesmas atau mungkin di rumah sakit ya. Boleh di chat aja di Zoom, mungkin pengen tahu nih kira-kira teman-teman yang hadir pada malam hari ini kebanyakan kerjanya di mana? Pada di puskesmas, instansinya, atau mungkin di klinik-klinik, atau mungkin di rumah sakit, atau mungkin juga di tempat-tempat lainnya ya. Oke, udah ada beberapa yang menjawab, teman-teman. Oke, ternyata ada juga yang dari, masih koas dan juga ada juga yang masih internship ya ternyata di daerah-daerahnya ya masing-masing. Baiklah, teman-teman. Oke, siap siap siap. Oke, teman-teman yang bekerja di IGD nih, pasti udah nggak asing lagi kan mendengar yang namanya penyakit ACS ya. Yang di puskesmas juga apalagi nih, pasti sering bertemu dengan pasien-pasien dengan penyakit ACS sebagai garda terdepan ya. Terutama apalagi teman-teman yang bekerja di puskesmas daerah perifer. Nah, untuk menghadapi ACS ini, kita pasti tahu slogannya itu adalah keep calm, but time is muscle. Jadi ACS ini membutuhkan tata laksana segera mungkin. Untuk itu tentunya kita perlu tingkat kecurigaan yang pas dan juga langkah-langkah pemeriksaan diagnostik yang tepat pula sebagai tenaga kesehatan. Nah, untuk itu malam ini kita akan sharing mengenai topik ACS. Untuk sejawat sekalian, bisa tanyakan apa aja yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada kasus yang ditemukan, ingin didiskusikan bersama nih, mumpung kita lagi diskusi sama expertnya hari ini. Nanti kita akan bahas satu persatu di akhir acara nanti. Nah, peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya nanti kita tidak melakukan melalui kolom chat Zoom, tapi melalui Slido. Peserta bisa membuka website Slido di slido.com dan kemudian memasukkan kode yang di layar, yaitu 30736 atau teman-teman juga bisa langsung scan barcode-nya aja. Oke. Oh iya, saya juga mau ingetin, mau infoin juga nanti di akhir acara kita ada sesi foto bersama. Jadi, peserta jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu, nanti kita akan foto bersama dengan Dokter Dian dan juga Dokter Hana ya. Untuk rekaman kelasnya juga kita bisa akses, H+1 secara, setelah acara expert class berlangsung. Nah, waktu hari ini terbatas ya teman-teman, tapi jangan khawatir karena teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti acara WICOG tanggal 5 sampai 13 Agustus untuk update-update kardiologi lainnya. Nah, pendaftarannya dapat dilakukan melalui website wicog.id. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih untuk teman-teman, yaitu pertama, deadline abstrak itu diperpanjang sampai 30 Juli 2022. Kemudian kita ada promo workshop buy one get one more for your friend. Dan ketiga, khusus untuk teman-teman yang join pada malam hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu tiket gratis simposium WICOG melalui kuis Kahoot nanti setelah materi. Nah, gimana, menarik kan penawarannya? Jadi perhatiin baik-baik ya teman-teman materinya pada malam hari ini.
Harapannya supaya setelah acara ini teman-teman udah bisa lebih percaya diri lagi dalam menerapkan guideline terbaru, diagnosis, dan juga tata laksana sindroma koroner akut dengan tepat ya tentunya. Nah, sebelum dimulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan dulu moderator kita pada malam hari ini dengan Dr. Hana Soraya. Beliau menempuh pendidikan di Medicine Faculty of Medicine University of Indonesia 2008 sampai 2011, kemudian under degree of Bachelor of Medical Science Monash Australia, kemudian selanjutnya sampai sekarang sebagai Cardiology Resident NCCHK University Indonesia dari 2018 hingga sekarang. Kemudian untuk prestasinya di 2017 mengikuti di Annual Scientific Session of the Korean Society of Heart Failure. Kemudian untuk aktivitas dan organisasi ada berbagai aktivitas yang diikuti oleh beliau ya, seperti BCLS Instructor, kemudian sebagai General Practitioner di Bakti Sosial GBI Batu Haji Batam, dan juga di Batam Medical Outreach with National University Hospital and St. Andrew Cathedral Hospital Singapura, dan 2021 sebagai Head of Health Division Kelakar Kardiologi Universitas Indonesia. Untuk work history-nya dari 2017 sampai 2018 sebagai PTT dokter dan juga intern kardiologi Departemen RSBP Batam. Kemudian 2017 sebagai Committee of the First Batam Acute Cardiac Care Batam. Oke. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, selanjutnya acara akan saya serahkan saja langsung kepada Dr. Hana. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Christine. Ya, selamat malam kepada teman-teman peserta Zoom sekalian. Salam sejahtera pada semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta expert class kali ini ya, dalam acara sigap tanggap diagnosis dan tata laksana sindrom koroner akut dengan guidelines terbaru. Perkenalkan, nama saya Dr. Hana, saya yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Nah, tadi seperti Dr. Christine sudah jelasin ke teman-teman ya, webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pre-event 34th WeCOP 2022 yang akan diadakan pada tanggal 5 sampai 7 Agustus dan 12 sampai 13 Agustus 2022. Ini acaranya akan banyak sekali update di bidang kardiovaskular, dan mumpung promonya tadi seperti yang sudah disebutkan Dr. Christine masih banyak, jadi teman-teman bisa buruan daftar untuk simposium dan workshopnya. Akan ada yang diadakan secara online dan juga offline. Nah, sebelumnya nih saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada FDI yang telah mendukung persiapan WeCOP melalui kolaborasi ini. Nah, kita langsung saja ya teman-teman, pada malam hari ini temanya ini adalah sindrom koroner akut, di mana kita tahu tadi saya lihat banyak teman-teman yang ada kerjanya di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, di kota maupun di daerah, ini pasti sering sekali berhadapan dengan kejadian serangan jantung atau kita sebutnya sebagai suatu sindroma koroner akut. Nah, ini sampai saat ini memang kita tahu bersama masih menjadi masalah yang utama di bidang kardiovaskular terutama, karena angka perawatannya tinggi, angka kematiannya tinggi, dan komplikasi yang disebabkan juga sangat mematikan, sehingga kita harus tahu benar bagaimana cara mengenali dan bagaimana memberikan terapi yang tepat saat pasien itu datang ke kita. Nah, ini pasien-pasien kalau datang ke puskesmas atau ke IGD teman-teman sekalian, kalau datangnya dengan nyeri dada yang khas, mungkin langsung mudah dikenalin ya. Tapi kadang presentasi pasien-pasien dengan sindroma koroner akut ini mungkin kita tahu bersama bisa tidak khas. Nah, jadi pada malam hari ini nih kita kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung mendengar presentasi dari pakarnya, bisa belajar langsung dari pakarnya, dan nanti mungkin teman-teman bisa mendiskusikan atau menanyakan apa hal-hal yang masih bingung dalam hal ACS ini. Sehingga malam ini kita akan belajar nih seluk-beluk dan apa sih tricky parts dari mengenali akut coronary syndrome ini. Nah, langsung saja nih saya sapa pakar kita pada malam hari ini dan juga guru saya, Dr. Dian Zamroni, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat malam, Dok. Beliau ini merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis intensif dan kegawat daruratan kardiovaskular, dan juga subspesialis kardiologi intervensi. Saat ini merupakan kepala staf medik jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit UI ya, Dok ya, dan juga menjabat sebagai ketua Perki Depok. Nah, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan tadi sesuai yang sudah diberitahukan oleh Dr. Christine bisa disampaikan ke slido.com. Nah, untuk Dr. Dian, kita langsung mulai saja karena waktunya singkat, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hana. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman sejawat semua.
Jadi pada malam hari ini, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Dr. Hana, saya diminta untuk mengisi tentang sigap tanggap, diagnosis, dan tata laksana sindroma koroner akut dengan guideline terbaru. Jadi tentunya ini suatu hal yang menarik buat kita semua. Dulu waktu saya masih koas, masih dokter umum, itu sangat menghadapi pasien dengan diagnosis jantung. Kenapa? Karena pada saat itu, saat saya koas, itu tidak ada stase khusus di jantung. Jadi kami stasenya di penyakit dalam. Saya satu angkatan dengan Dr. Adit, dengan Dr. Isman, kemudian ada Dr. Berlian, dan sebagainya. Kami angkatan 95, masuk lulus tahun 2001. Dan pada saat koas, ya, yang ngajari adalah penyakit dalam, di mana mereka juga sangat jarang sekali terpapar dengan kasus jantung. Nah, alhamdulillah sekarang saat ini untuk FKUI ada stase khusus jantung yang dilakukan Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan nanti juga akan diselenggarakan di Rumah Sakit UI Depok. Nah, tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai tentang sindroma koroner akut ya. Jadi apa itu sindroma koroner akut? Sedikit tentang anatomi jantung. Jadi kalau kita ditanya, dok, jantung saya ada di mana? Nah, jawabannya adalah di bagian tengah dada. Jantung kita akan berdenyut terus setiap saat, setiap waktu, tanpa kenal lelah. Dia akan lelah bila mana ada hambatan yang memberi makan ke dalam jantung. Di sini hambatannya bisa muncul bila ada plak aterosklerosis yang ada di pembuluh darah koroner. Jadi gambar yang di kanan itu adalah gambar pembuluh darah yang memberi makan ke jantung. Ada arteri koroner kanan, ada arteri koroner kiri utama yang bercabang dua, arteri anterior descending dan arteri koroner circumflex. Dan kalau kita lihat, pembuluh darah koroner ini merupakan cabang pertama dari aorta, sebelum aorta itu bercabang ke arah cerebral, yaitu di arteri karotis maupun arteri cerebralis. Nah, bagaimana bisa terjadi penyakit jantung koroner? Yang pertama, harus ada faktor risiko. Ada dislipidemia, hipertensi, diabetes, merokok, obesitas. Dan di sini adalah peran dari teman sejawat semua sebagai dokter umum untuk dapat melakukan tindakan screening. Karena ini level kompetensinya 4. Kalau kita belajar di SKD itu, Sistem Kompetensi Dokter Indonesia, itu dia level kompetensinya 4. Artinya harus bisa dilakukan diagnosis dan tata laksana secara mandiri supaya tidak jantung koroneri arteri disambat terjadinya aterosklerosis. Kemudian bila mana penyakit jantung koroner yang menyebabkan terjadinya iskemia. Nah, di sini level kompetensinya turun dari 4 menjadi 3A, yaitu mampu melakukan diagnosis, mampu melakukan tata laksana awal pada kondisi ketidakdaruratan atau yang bukan gawat darurat. Bila mana terjadi proses trombosis, maka akan terjadi infak miokard. Dan di sini adalah level kompetensi buat adik-adik GP adalah 3B. Mampu melakukan diagnosis, mampu melakukan initial treatment, dan tahu kemana harus merujuk. Kenapa? Kalau terjadi infak miokard, kemudian kita tidak berhasil menangani secara cepat, maka ada 2 risiko yang bisa muncul. Yang pertama, sudden cardiac death. Yang kedua, akan terjadi remodeling jantung yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Kemudian, nah, gagal jantung ini untungnya kalau terjadinya koroner akut, karena pasien akan menjadi jantung kronis dan menjadi end stage heart disease. Nah, kemudian sebelum pasien dengan penyakit jantung koroner, dia akan mengeluh adanya angina. Ya, mungkin ada penjalaran. Penyebabnya adalah tidak seimbangan antara supply and demand. Jadi suplainya terganggu karena ada penyakit jantung koroner, adanya stenosis di pembuluh darah koroner, demand-nya bisa meningkat karena pasiennya ada hipertensi, wall stress-nya tinggi, atau heart rate-nya, laju jantungnya dia cepat. Jadi konsepnya adalah
ketidakseimbangan antara supply and demand. Supply ditentukan oleh aliran darahnya, yaitu pembuluh darah koronernya, kemudian juga ditentukan oleh kapasitas dari daya angkut oksigen. Ini dihubungkan dengan hemoglobin. Sementara demand-nya, kontraktilitasnya dia meningkat dan bawah stresnya tinggi, yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Nah, sebenarnya ada 3 bentuk masalah yang ada di pembuluh darah koroner. Yang pertama, ada penyempitan, ada plak, tapi terjadi ruptur plak. Ruptur plak ini akan menyebabkan agregasi trombosit dan terbentuknya fibrin. Nah, ini yang kita sebut sebagai sindroma koroner akut. Yang kedua, plaknya ada, tidak terbentuk fibrin, tidak ada agregasi trombosit, tetapi dia stabil. Yang ini kita sebut sebagai chronic coronary syndrome atau angina pectoris stabil. Dan yang terakhir, dia sebenarnya tidak ada sumbatan, tapi terjadi spasm atau vasokonstriksi dari pembuluh darah, sehingga alirannya terhambat, pasien akan nyeri dada. Ini yang kita kenal sebagai angina Prinzmetal. Nah, kemudian bila mana angina ini terjadi dan dia berlanjut terus, maka sumbatan ini akan makin ketat, iskemia akan makin memperpanjang, dan terjadi kerusakan pada otot jantung yang menyebabkan remodeling digantinya otot jantung oleh jaringan ikat. Nah, ini adalah dia plaknya masih stabil, maka akan terjadi angina on effort. Jadi dada muncul bila mana terjadi peningkatan kebutuhan otot jantung. Tetapi bila mana jadi ruptur plak, maka yang terjadi adalah sindroma koroner akut, bentuknya seperti angina pectoris tidak stabil, infak miokard, STEMI atau non-STEMI, atau cardiovascular death, dan mungkin kalau di otak akan terjadi stroke, kalau di kaki akan terjadi critical atau acute leg ischemia, atau acute limb ischemia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang angina. Dok, bagaimana sih bentuk atau karakteristik dari nyeri dada? Sifat nyeri dari angina itu seperti rasa ditekan, rasa terbakar, ditindih beban berat, atau seperti tusuk, diperas, atau dipelintir. Kemudian lokasinya utamanya di prekordial, namun seringkali juga di epigastrium. Ini yang mungkin kita sering misdiagnosis, pasien dianggap seperti sakit lambung atau masuk angin, sehingga kita dan ternyata mungkin di rumah dia mengalami perburukan sehingga atau dari ulu hati dikira sakit lambung, dia nggak berobat ke rumah sakit. Kemudian terjadi kematian yang kita kenal sebagai angin duduk. Kemudian ada penjalaran ke leher, lengan kiri, mandibula, gigi, atau ke punggung, bisa dicetuskan oleh olahraga, stres emosi, kena udara dingin atau sesudah makan. Ada gejala penyerta mual, muntah, sesak nafas, keringat dingin sampai lemas. Kadang enak dengan istirahat atau pemberian nitrat sublingual. Nah, bila mana keluhan ini berlangsung lebih dari 30 menit, ada beberapa buku menyebutkan lebih dari 20 menit, maka dia mengarah ke arah infak miokard akut. Terutama bila tidak hilang dengan pemberian nitrat. Disertai dengan gejala sistemik, mual, muntah, sama keringat dingin yang banyak sampai harus ganti baju. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, lakukan diagnosis. Mendiagnosis yang pertama perdalam dengan klinis dan anamnesis. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik secara cepat dan adekuat. Dan yang ketiga, ini yang penting, adalah EKG. EKG cari yang gambarannya ST elevasi dahulu. Kalau tidak ketemu, baru ST depresi atau T inversi. Kenapa? Nanti kita bahas. Kemudian, lakukan pemeriksaan enzim jantung. Bila mana enzimnya meningkat, maka dia confirm suatu infak miokard akut. WHO mensyaratkan minimal 2 dari 3 terpenuhi, keluhan, EKG, dan lab, maka kita bisa diagnosis sebagai infak miokard akut. Sementara foto ronsen disyaratkan untuk mencari diagnosis banding atau komorbid dari serangan jantungnya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Teman-teman GP yang jaga di UGD, di ruangan, di poliklinik, atau di puskesmas, bila mana ada pasien dengan keluhan nyeri dada di ulu hati, maka pikirkanlah yang paling berat dulu, yaitu suatu proses iskemia atau infak.
Apa yang harus kita kerjakan? Kalau di UGD tentu ada monitor. Di ruang perawatan kritis ICU ada monitor. Monitor kita pasang. Dari monitor kita bisa melihat yang pertama laju jantung, saturasi oksigen, respiratory rate, dan tekanan darah. Tetapi satu lagi yang harus diingat adalah bunyi dari monitor. Monitor ada bunyinya, yang bunyinya pasien, iramanya, dia berubah, bunyinya akan berubah juga. Karena kalau yang kita kerja di UGD, tentunya yang datang ke UGD bukan hanya pasien serangan jantung. Ada bayi kejang, ada orang dengan patah tulang, fraktur karena kecelakaan, ada stroke, ada ketoacidosis DM, semuanya kita tolong. Nah, mana yang harus kita ketolong dulu? Tergantung kegawatannya. Dan kita sangat membutuhkan bunyi dari monitor. Bila monitornya berubah dari nit menjadi tit, nah itu artinya asistol, segera lakukan RJP. Kalau dia berubah jadi nit, nah dia defibrilasi, siapkan untuk defibrilasi. Kemungkinan iramanya dia VT atau VF. Bila kondisi pasiennya aman, tidak membutuhkan tindakan resusitasi, maka obat diberikan, yaitu aspirin, oksigen, nitrat, dan morfin bila mana masih nyeri, baru kemudian pasang EKG dalam waktu 10 menit, cari ST elevasi, dan siapkan untuk lakukan fibrinolitik. Dalam waktu 10 menit, obat sudah diberikan, Mona, singkatannya, tambah nanti Ko, atau Monatika, dan sudah diambil darah, pasang infus, pasang monitor, ronsen torak dalam 20 menit, dan EKG. Lihat EKG-nya. Nah, initial treatment yang kita berikan ada singkatannya, namanya Monaco atau Monatika. M, morfin diberikan kalau dengan pemberian nitrat masih nyeri, oksigen bila saturasi kurang dari 94%, nitrat paling gampang sublingual, bisa diulang sampai 3 kali, kecuali ada hipotensi, kemudian pemberian sildenafil, dikardi atau takikardi, aspirin kita berikan 2-4 tablet dikunyah-kunyah, Ko-nya clopidogrel 300 mg atau tikanya Monatika, ticagrelor loading 180 mg. Yang terakhir baru masuk prasugrel, Monapra, kita bisa berikan, artinya sudah tersedia. Nah, berikutnya apa yang harus kita nilai? Yang dinilai adalah EKG. EKG kita nilai. Pada saat pasien datang, keluhan nyeri dadanya 1 jam, mungkin tidak akan terlihat ST elevasi, tetapi yang terlihat adalah TOLT. Kemudian harus kita serial supaya kita lihat perubahannya. Kalau dia berubah dalam waktu 30 menit sampai 1 jam setelah pemeriksaan yang pertama akan terlihat gambaran ST elevasi. Kalau dia datang 4-8 jam akan terbentuk Q dan T inversi. 6-24 jam Q-nya makin dalam dan T inversinya makin nyata. Kalau dia sudah 1 tahun, Q-nya masih menetap tapi lainnya masih normal. Kemudian kita cek enzim jantung. Yang disarankan adalah cek troponin. Karena troponin dia bisa bertahan sampai 14 hari. Tentunya kalau pasien datang dalam waktu 3 hari nyeri dadanya, kalau cek troponin dia masih positif. Kalau kita cek CK atau CKMB, mungkin 24 jam sudah normal lagi. Sehingga kita anggap dia suatu kondisi yang bukan serangan jantung. Jadi sangat disarankan untuk pemeriksaan troponin. Nah, ini yang tadi yang saya katakan. Lihat EKG. Kalau EKG-nya terlihat gambaran ST elevasi, maka gambaran di pembuluh darah koronernya adalah sumbatan total pada pembuluh darah koroner. Sementara kalau dia ST depresi atau T inversi, maka sumbatannya bersifat parsial. Atau terjadinya sumbatan pada pembuluh darah yang kecil akibat embolisasi distal. Troponin akan meningkat pada ST elevasi, troponin mungkin masih normal, kalau dia unstable angina, dia meningkat kalau dia suatu non-ST elevasi myocardial infarct. Apa yang harus kita kerjakan pada kondisi ini? Semua pasien dengan sindroma koroner akut, initial treatment-nya sama. Untungnya begitu, Monaco atau Monatika, tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua, lihat gambaran EKG. Kalau dia ST elevasi, maka tata laksana pertama adalah revaskularisasi. Baru antitrombotik dan anti-iskemia. Sementara kalau non-ST elevasi, terapi utama pertama adalah anti-iskemik, antitrombotik, dan revaskularisasi. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang ST elevasi. Kalau dia suatu ST elevasi, maka terapi definitifnya adalah revaskularisasi. Ada 2 jenis revaskularisasi. Yang pertama dengan fibrinolitik, yang kedua dengan intervensi koroner perkutan primer. Bedanya di mana? Kalau fibrinolitik kita secara medikamentosa,
obat antiplateletnya masih terbatas aspirin dan clopidogrel. Belum bisa kita lakukan dengan ticagrelor atau prasugrel karena risiko bleedingnya meningkat. Sementara kalau intervensi koroner perkutan, itu ada variasi pemilihan antiplatelet. Bisa aspirin kombinasi clopidogrel, aspirin kombinasi ticagrelor, atau aspirin kombinasi dengan prasugrel. Nah, kemudian kita bekerja di level yang mana? Kalau teman-teman kerja di rumah sakit jantung yang ada fasilitas PCI, maka segera lakukan tindakan primary PCI. Tetapi kalau kerja di puskesmas, di rumah sakit Vaskes 1, tipe C yang tidak ada fasilitas kamar kateterisasi, maka tentunya akan kita rujuk. Nah, gimana cara merujuk? Kita bisa prediksi jarak yang harus kita tempuh untuk merujuk. Kalau waktu yang dibutuhkan lebih dari 120 menit, maka sebaiknya lakukan fibrinolitik segera. Dengan target kurang dari sama dengan 30 menit. Kalau kita perkirakan waktu untuk merujuk kurang dari 120 menit, maka segera lakukan tindakan untuk merujuk. Nah, bila mana lebih dari 120 menit kita fibrinolitik, baru nanti kita tentukan apakah fibrinolitiknya dia berhasil atau tidak. Kalau dia berhasil, maka sebaiknya dilakukan angiografi, dirujuk dalam waktu 2, 3, sampai 24 jam. Kalau dia gagal, maka segera lakukan rescue PCI, dirujuk untuk dilakukan tindakan PCI lanjutan. Nah, ini adalah gambaran kalau kita melakukan tindakan primary PCI. Kalau dulu kita bisa lakukan tindakan dengan melakukan wiring, tembus dengan balon, kemudian pasang stent. Tapi yang terakhir mungkin bisa kita lakukan thrombosuction, yaitu dilakukan aspir trombus, dan kita lihat di hasilnya seperti yang di kanan atas ini. Dia ada bekuan yang bisa kita dapatkan saat kita lakukan thrombosuction. Ini adalah ilustrasi video bila mana kita lakukan thrombosuction, baru kemudian dilakukan pemasangan ring. Early reperfusion by means of pump has reduced mortality from acute myocardial infarction to less than 5%. A new PCI technique uses a thrombectomy aspiration catheter in contrast to the traditional technique, which uses a balloon catheter. Guide wire is passed through the occlusion associated with the infarct, and the small catheter is advanced into the occluded segment. Direct aspiration of the occluding thrombus is performed by withdrawing the catheter through the clot while extracting the thrombus material into a syringe. After aspiration of the thrombus, a stent is passed directly across residual obstruction over the existing guide wire. Stenting is performed by deployment of the stent by inflation of the balloon delivery catheter. The balloon delivery catheter is deflated and removed. This thrombus aspiration technique is intended to limit distal embolization, thus improving myocardial perfusion. Ya, jadi nanti kalau teman-teman atau adik-adik saya akan merujuk pasien untuk dilakukan tindakan PCI, sebaiknya dilakukan edukasi. Yang pertama, pasti keluarga atau pasien nggak mengerti apa itu tindakan PCI atau pemasangan ring. Dianggap tindakan pasang ring itu harus di dadanya, kemudian akan terlihat jantungnya, baru ringnya dipasang. Enggak, jadi tindakannya bisa melalui arteri radialis, brachialis, atau femoralis. Kemudian ring itu bentuknya seperti apa? Kalau bayanginnya adalah pulpen, yang ini, yang di jari ini. Jadi dia sangat kecil, bisa masuk melalui arteri radialis dan ditempatkan di pembuluh darah yang sumbatan. Nah, apa yang harus kita kerjakan bila mana pasiennya atau kita bekerja di tempat yang tidak ada fasilitas PCI, mungkin di pedalaman atau di rumah sakit yang terpencil atau puskesmas yang jauh dari kota, maka sebaiknya lakukan tindakan fibrinolitik. Nah, jadi tindakan fibrinolitik sebelum kita lakukan harus kita cari. Yang pertama, kontraindikasi fibrinolitik. Apakah ada stroke hemorrhagic, stroke iskemik bulan terakhir, ada neoplasma intrakranial, trauma kepala dalam 3 minggu terakhir, perdarahan saluran cerna dalam 1 bulan terakhir, penyakit perdarahan atau seksi aorta. Kalau misalnya tidak ada kontraindikasi mutlak, maka mungkin yang harus kita cari adalah kontraindikasi relatif.
Dengan pertimbangan apabila manfaat dibandingkan risiko, maka lakukan fibrinolitik. Nah, apa yang harus dilakukan? Dalam melakukan fibrinolitik, maka harus kita siapkan yang pertama adalah mesin EKG. Karena kita memerlukan diagnosis ini suatu ST elevasi atau bukan. Yang kedua, pasang infus. Biasanya lakukan pasang infus 2 line, kanan dan kiri di lengan. Tujuannya satu untuk masuk obat, satu untuk pemberian cairan. Bila mana terjadi hipotensi, alergi, ataupun terjadi aritmia untuk masuk obat-obatan. Dan yang ketiga, ada monitor. Monitor tadi sudah kita bahas, dia menggambarkan irama jantung, saturasi oksigen, tekanan darah, kemudian bagaimana kondisi laju jantungnya, dan yang terakhir jangan lupa ada alat defibrilasi. Kenapa? Karena ada komplikasi, salah satu dari infak miokard adalah aritmia, VT, VF, sampai asistol. Kalau terjadi VT atau VF, maka segera lakukan defibrilasi. Nah, obat yang ada di Indonesia saat ini baru 2, yaitu streptokinase. Kita berikan 1,5 juta unit selama 30-60 menit. Ada yang kedua, yaitu alteplase atau tisu plasminogen activator. Kita berikan 15 mg intravena bolus, lanjut 0,75 ml per kilo selama 30 menit, lanjut 0,5 ml per kilo selama 60 menit. Nah, pasca fibrinolitik, kita tentukan apakah successful atau berhasil. Kalau berhasil, maka dilakukan angiografi koroner 3-24 jam pertama. Kalau dia gagal, maka segera lakukan rescue PCI. Kapan disebut gagal? Yang pertama, nyeri dadanya ada. Yang kedua, itu ST segmennya itu tidak mengalami penurunan lebih dari 50%. Jadi penurunannya hanya kurang dari 50%. Kemudian tidak muncul aritmia reperfusi. Di sini diindikasikan untuk segera dilakukan tindakan PCI yang kita sebut sebagai rescue PCI. Nah, ada kalanya pasien datang ke tempat kita, dia sudah lebih dari 12 jam onsetnya. Apa yang harus kita kerjakan? Tentunya pada saat itu kita tidak lakukan reperfusi, PCI ataupun fibrinolitik. Maka obat-obatan antiplatelet dilanjutkan ditambah dengan antikoagulan. Dan kita akses pasiennya dan kita treatment seperti kasus non-STEMI. Apa itu? Nanti kita berikan anti-iskemik, antitrombotik, dan yang terakhir adalah pertimbangan revaskularisasi bila memenuhi syarat tertentu yang kita sebagai high risk maupun low risk. Nah, kita lanjut non-STEMI. Pada non-STEMI keluhannya sama dengan STEMI. Cuma yang terjadi adalah EKG-nya beda. Pada yang STEMI ST elevasi, tetapi pada non-STEMI mungkin ST sloping, upsloping, atau horizontal yang bersih dan downsloping. Sementara upsloping dia terjadinya suatu proses iskemik gambarannya. Nah, apa yang harus kita kerjakan pada saat ini? Pada pasien non-STEMI obatnya sama, initial treatment-nya, tapi yang berbeda adalah anti-iskemik, antitrombotik, dan revaskularisasi panduannya. Anti-iskemik bisa kita berikan nitrat dan beta blocker, antikoagulan kita berikan unfractional heparin atau low molecular weight heparin, enoxaparin misalnya, fundaparinox atau bivalirudin. Ini belum ada di Indonesia. Antiplatelet kita berikan aspirin, clopidogrel atau ticagrelor atau prasugrel, dan dipertimbangkan revaskularisasi. Kapan kita revaskularisasi? Nah, di sini kita akan belajar. Kita akan lakukan revaskularisasi segera bila mana dia risikonya very high risk. Kita kerjakan dalam waktu kurang dari 2 jam. High risk kita kerjakan dia kurang dari 24 jam. Intermediate risk atau low risk kita kerjakan kurang dari 72 jam. Kapan disebut very high risk atau intermediate risk akan lebih diperdalam kalau teman-teman semua ikut dalam simposium di WICOG atau workshop di WICOG yang membahas tentang sindroma koroner akut secara komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dian, Dok. Sudah banyak sekali tadi yang dipresentasikan ya, Dok ya. Dan mungkin ini akan menjadi diskusi
Dan ini mungkin akan menjadi diskusi yang menarik bagi teman-teman sekalian. Tadi Dr. Dian sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Nah, teman-teman silakan yang mau bertanya atau mau menyampaikan kasus yang ingin didiskusikan dengan Dr. Dian nih, mumpung kesempatannya ada, langsung bertanya ke pakarnya. Coba ini saya lihat dulu untuk di kolom Q&A. Apakah sudah ada pertanyaan? Wah, sudah banyak pertanyaan ternyata, Dok. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama nih, Dr. Dian. Pada pasien dengan kecurigaan, Dok, acute coronary syndrome, ini ada yang menanyakan, salah satu dokter di sini, bagaimana kita membedakan antara apakah ini suatu hyperacute ataukah ini suatu TOLT pada misalnya kasus hipokalemia, Dok. Apakah ada kriteria tertentu? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Dr. Hana. Saya koreksi dulu ya. Jadi hiperakute atau TOLT itu tidak terjadi pada hipokalemia, Ya, tapi pada hiperkalemia. Nah, itu yang pertama. Nah, membedakannya gimana? Kalau dia suatu hiperakute karena sindroma koroner akut ST elevasi, maka kalau kita lakukan serial EKG, maka terjadi evolusi dari hiperakute akan ST elevasi segmennya. Segmen akan mengalami elevasi. Sementara kalau hiperakute pada hiperkalemia, kalau kita lakukan 30 menit, dia akan tetap TOLT, gambarannya TOLT tidak berubah jadi ST elevasi. Yang kedua, mungkin bisa kita lihat dari pemeriksaan elektrolit, akan lihat gambaran hasil elektrolitnya dia tinggi atau kondisi itu. Bila mana dia ada evolusi, maka dia suatu proses ST elevasi myocardial infarct. Jadi dari hiperakute atau TOLT, dia menjadi ST elevasi. Baik. Ya, terima kasih Dr. Dian. Jadi kita tadi bisa membedakan salah satunya tadi dengan melakukan pemeriksaan laboratorium juga ya, Dok ya. Baik, Dok, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, Dok. Ini ada beberapa yang menanyakan bila pada vaskes nih, Dok, yang di perifer ini pasiennya datang dengan keluhan nyeri dada, tapi tidak tersedia nitrat maupun morfin. Nah, kira-kira pilihan terapinya bagaimana ya, Dok? Ya. Jadi mungkin, Nah, tapi nitrat sih sekarang kayaknya ada aja sih. Nitrat sih ada ya. Iya, Dan harusnya murah sih, Dok. tuh, satu strip itu Rp1.000 tuh kalau nggak salah. Iya, Jadi Dok. kalau morfin mungkin terbatas ya. Jadi kalau morfin nggak semua rumah sakit atau puskesmas atau klinik dia punya. Tapi kalau nitrat saya kira punya. Tapi yang paling sederhana adalah kita kembali ke basic. Basicnya adalah supply and demand. Nah, nitrat dia memperbaiki supply dengan cara vasodilatasi. Nah, kerjanya di situ. Sementara menurunkan demand dengan cara menurunkan simpatis. Dok, saya nggak punya nitrat, saya nggak punya morfin. Gimana caranya? Turunkan demand-nya. Demand-nya apa? Satu, pasti heart rate-nya kalau tinggi, turunkan heart rate-nya. Caranya gimana, Dok? Tenangin pasiennya. Nah, jadi dengan edukasi pasien tenang, heart rate-nya turun, demand-nya dia turun. Kalau kita nggak punya nitrat. Yang kedua, mungkin kalau punya beta blocker, berikan beta blocker kalau tidak ada kontraindikasi. Apa kontraindikasinya? Yaitu gagal jantung akut, ada rongki, dan sebagainya. Jadi boleh diberikan beta blocker yang ada. Kemudian turunkan demand-nya, wall stress-nya dengan cara kalau tensinya tinggi, turunkan tensinya dengan obat antihipertensi. Nah, itu salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi nyeri atau menurunkan demand dan memperbaiki supply bila mana kita tidak punya nitrat ataupun morfin. Jadi banyak faktor yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita sudah nggak punya ini, ya tentunya kita harus rujuk. Jangan tahan lama-lama pasien dengan serangan jantung di tempat fasilitas kita. Kenapa? Risiko meninggalnya tinggi. Kita nggak pernah tahu nih pasien ini bakal meninggal atau enggak. Kita nggak pernah tahu ini perburukannya akan cepat atau lambat. Jadi obat initial treatment, teman-teman GP 3 diagnosis oke, initial treatment oke, rujuk supaya pasiennya mendapatkan penanganan yang lebih adekuat bila mana kita ada keterbatasan fasilitas. Baik, Dok.
Baik, jadi tadi teorinya bisa kita coba dengan turunkan demand-nya dulu ya dok ya. Tapi kalau memang tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan, maka harus cepat dirujuk ya dok, karena angka kematiannya sangat tinggi. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok, ini dari para peserta. Ingin bertanya dok, apa saja ini mungkin menanyakan pemberian heparin nih dok pada pasien-pasien ini bicaranya secara luas sindroma koroner akut. Ini menanyakan diberikannya sejak kapan? Maksudnya mungkin durasi pemberiannya berapa lama begitu dok? Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang sindroma koroner akut, kita balik lagi ke arah patofisi bagaimana terjadinya sindroma koroner akut. Ada 3 yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada ruptur plak, yang kedua ada agregasi trombosit, yang ketiga ada spasm. Nah, ruptur plak sebenarnya kalau kita mau bermain pencegahan, kita bisa berikan stabilisasi plak dengan pemberian statin. Ada simvastatin, rosuvastatin, atorvastatin, pitastatin, dan sebagainya. Kemudian agregasi trombosit. Agregasi trombosit itu melalui 2 jalur, dua jalan. Yang pertama COX dan yang kedua ADP. Aspirin kombinasi dengan clopidogrel atau kombinasi dengan ticagrelor atau si dari prasugrel yang ada di Indonesia. Tetapi jangan lupa dari induksi jadinya fibrin dengan adanya aktivasi faktor koagulasi. Nah, dari heparin maupun vidaparinox dia menghambat menghambat sistem koagulasi, menghambat faktor 10A dan sebagai antitrombin sehingga mencegah trombus. Nah, mulai kapan diberikan? Tentunya bila mana diagnosisnya dia suatu ST elevasi, terapi pertamanya adalah revaskularisasi dulu. Primary PCI atau fibrinolitik. Pasca primary PCI, pasca fibrinolitik bisa kita berikan heparin sampai 3 sampai 8 hari atau intra perawatan. Rata-rata kita ambil di Indonesia itu sampai 5 hari diberikan heparin. Kalau dia suatu sindroma koroner akut non ST elevasi atau angina pectoris tidak stabil, maka mulai dari hari pertama sampai 5 hari kita bisa berikan heparin. Kalau dari trialnya 3 sampai 8 hari, tengah-tengahnya 5 hari. Jadi bisa kita ambil kesimpulan mulai dari awal dia masuk, baik itu pasca PCI ataupun pasca fibrinolitik, kalau ada indikasi kita lanjutkan dengan heparin sampai 5 hari. Tapi kalau dia kalau dia unstable angina pectoris atau non-STEMI dari hari pertama sampai selama perawatan 3 sampai 8 hari kita berikan heparin. Baik, Dok. Baik, terima kasih Dokter Dian. Jawabannya tadi sudah lengkap, tapi kalau teman-teman mau tahu lagi nih bagaimana optimalisasi obat-obatan ya pasca pasien dengan sindrom koroner akut, nanti mungkin bisa buruan daftar ke workshop mungkin. Kita punya workshop acute coronary syndrome, dan kebetulan tadi ada bundle juga untuk medical students, buy one get one free ya dok, pasti. Nanti di situ akan dibahas lebih dalam lagi nih bagaimana pemberian heparin, optimalisasi anti-iskemi, dan juga pilihan-pilihan obat-obatan rekomendasi yang sesuai guidelines. Nah, berikutnya nih Dokter Dian, ini para dokter yang berpraktik kayaknya sering menemukan pasien nih dok, misalnya pasien wanita dengan diabetes, datang dengan angina atipikal, EKG-nya kurang jelas, ST elevasinya. Ini apakah pertanyaannya, bagaimana nih dok kita kalau kita mencurigai ini ke arah ACS? Tentunya ini pertanyaannya dilanjutkan dengan apakah perlu kita rujuk? Tentunya perlu ya dok ya, kalau kecurigaannya ke arah CS ya dok ya. Bagaimana dokter? Ya, betul. Baik, jadi kita kembali lagi. Sebenarnya pasien tertentu, dia keluhannya mungkin tidak khas nyeri dada. Tapi bisa jadi dia dadanya nggak nyaman atau sesak nafas yang kita kenal sebagai angina ekuivalen. Nah, angina ekuivalen itu terjadi pada siapa? Perempuan. Kemudian diabetes, usia tua, pasien CKD. Nah, ini namanya angina ekuivalen. Jadi saya koreksi, ini bukan atipikal. Kalau atipikal itu bukan suatu angina yang khas untuk jantung, tapi dia non kardiak biasanya.
Bisa terjadi karena pneumonia, karena kemudian pasca herpes zoster, atau mungkin karena penyakit gastrointestinal, dia atipikal, non kardiak ya. Jadi kalau kardiak yang ada pada wanita, DM, CKD yang setara dengan suatu infak atau setara dengan tipikal angina adalah angina ekuivalen. Langkah berikutnya sudah betul, sudah dilakukan EKG, tapi ternyata tidak ada ST elevasi. Ya, maka yang harus kita cari adalah ST depresi. Nggak ada juga, maka kita cari adalah T inversi. Kalau normal gimana? Karena dia ada riwayat diabetes, maka guideline Eropa tahun 2007 sudah mensyaratkan bahwa sindroma koroner akut itu setara dengan diabetes. Diabetes itu setara dengan sindroma koroner akut. Artinya apa? Anggap suatu sindroma koroner akut dengan gambaran non-ST elevasi ACS atau yang kita kenal sebagai unstable angina pectoris. Baru kita sebut non-STEMI bila kita lakukan pemeriksaan enzim jantungnya meningkat. Apa yang harus kita kerjakan? Initial treatment kasih saja. Aspirin, clopidogrel, nitrat kalau nggak ada kontraindikasi, kemudian morfin kalau perlu, clopidogrel atau ticagrelor kita berikan untuk antiplateletnya. Perlu kita rujuk? Nah, pada kondisi seperti ini tentunya kita nilai lagi risk stratifikasi. Kalau STEMI jelas, non-STEMI jelas dia high risk. Unstable angina pectoris lakukan risk stratifikasi yang kita kenal sebagai GRACE score. Nah, paling gampang ya. Nanti lihat aja di internet apa itu GRACE score, isinya seperti apa, dan itu bisa kita perdalam kalau kita ikut workshop ACS. Nah, perlu rawat inap nggak? Kalau kita anggap suatu ACS, maka perlu dirawat inap. Kalau kita tidak ada fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut, tata laksana lebih lanjut, maka sebaiknya dilakukan rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi atau yang lebih komplit dalam diagnosis dan tata laksana. Baik, Dok. Ya, terima kasih Dokter Dian. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika pasien dengan nyeri dada acute coronary syndrome dan ada DM, maka pasien tersebut tuh langsung sesuai guideline naik ke very high risk. Sehingga kita perlu menganggap ini sebagai suatu acute coronary syndrome ya, begitu tadi Dok. Dan langsung diberikan terapi yang sesuai. Nah, nanti untuk stratifikasi resikonya lah yang menentukan kapan pasien ini harus dilakukan revaskularisasi atau dirujuk. Baik Dok, ini ada pertanyaan juga. Ini pasien yang datang tanpa gejala angina sama sekali nih Dok. Kayaknya kalau dokter umum dulu sering nih Dok praktek begini, pasien datang tidak ada gejala, tapi saat kita cek EKG-nya bikin galau Dok, karena ada Q-wave patologis. Nah, ini bagaimana Dok tata laksananya? Begitu Dok. Nah, jadi pertama, untuk menegakkan diagnosis suatu sindroma koroner akut atau serangan jantung adalah keluhan, nyeri dada. Yang kedua, perubahan EKG. EKG apa yang mensyaratkan ini suatu infak miokard akut? Yang pertama, hiperakut T, itu suatu tanda iskemik. Yang kedua, menjadi ST elevasi, suatu injury. Yang ketiga, ST depresi atau T inversi, artinya ada iskemik akut. Kalau Q gimana? Nah, tadi sudah kita lihat tadi ya, ada salah satu slide saya bagaimana evolusi EKG dari STEMI. Dalam waktu 1 tahun, Q-nya itu tetap, dia menetap, namanya Q patologis. Itu tanda old myocardial infarct. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau sudah terjadi old myocardial infarct, maka yang harus kita pikirkan adalah ada kerusakan otot jantung yang menetap, yang berpotensi menjadi gagal jantung. Maka langkah berikutnya adalah lakukan pemeriksaan tambahan, apakah sudah terjadi gagal jantung apa tidak. Caranya yang pertama paling sederhana adalah pemeriksaan fisik. Gagal jantung bisa kita diagnosis bila mana ada gallop, yang pertama. Yang kedua, pembesaran dari ventrikel kiri, yaitu batas jantung kiri itu melebar. Jadi kalau kita lakukan auskultasi, maka apexnya akan terdengar ke lateral atau di mid maxillaris. Nah, itu udah melebar banget tuh. Itu kemungkinan suatu gagal jantung. Dan kita cari tanda dan gejala gagal jantung lainnya. Mudah capek, kaki bengkak, perut begah, ortopnu, PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. Kita cari. Kalau ya, maka lakukan tatanan gagal jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, ada secondary prevention supaya tidak terjadi serangan jantung berikutnya. Caranya gimana? Lakukan pemeriksaan treadmill test. Apakah masih ada iskemik atau tidak. Kemudian obat-obatan kita berikan, obat-obat gagal jantung, obat-obat untuk secondary prevention dengan statin, dengan beta blocker, atau dengan antiplatelet.
Kemudian faktor risikonya juga diobati, diabetes, hipertensi, dislipidemia. Nah, kita ragu, benar nggak nih ada riwayat infark miokard sebelumnya? Ini sangat susah ya, kita harus gali dengan anamnesis. Tapi kalau sudah ada Q patologis, itu artinya memang ada old myocardial infarct. Pemeriksaan lanjutannya dengan echo, kita lihat bagaimana regional wall motion abnormality ada atau tidak. Kalau ada fast trace lagi, lebih canggih lagi dengan MRI atau MSCT koroner. Baik, Dok. Ya, terima kasih banyak, Dokter Dian. Jadi kembali lagi, tidak melulu kita hanya lihat EKG-nya ya, Dok. Harus tetap cocokkan dengan klinis dan pemeriksaan fisik ya, Dok ya, untuk mendiagnosa suatu sindrom koroner akut. Nah, ini ada menarik nih, Dok. Pasien mungkin kalau menemukan pasien dengan ACS, ini ada yang menanyakan tentang infark inferior dan RV infark, Dok. Nah, ini pasien datang, EKG-nya menunjukkan suatu inferior dan RV infark, ada hipotensi. Bagaimana ya, Dok, pemberian anti nyerinya, Dok? Dan apa saja nih, Dok, yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan lokasi dari infarknya sendiri? Gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan inferior infark, kemudian melibatkan RV infark, jadi ada ST elevasi di V3R, V4R, maka yang harus kita perhatikan adalah hati-hati dengan pemberian nitrat. Kenapa? Karena nitrat itu mempunyai dua efek. Yang pertama, dia venodilator, kemudian yang kedua, dia vasodilator. Nah, tentunya bila mana terjadi RV infark, kita akan temukan trias atau tiga hal. Yang pertama, hipotensi. Yang kedua, JVP meningkat. Dan yang ketiga, clear lung. Jadi paru-parunya bersih, tidak ada udem paru atau tidak ada kongesti di paru-paru karena adanya hambatan kemampuan pompa jantung kanan yang menurun. Nah, dalam hal seperti itu, tentunya kalau ada hipotensi, nitrat nggak boleh kita berikan. Nah, dia harus ada hati-hati. Nitrat nggak boleh diberikan. Kenapa? Dia menyebabkan penurunan tekanan darah, yang pertama. Yang kedua, akan terjadi peningkatan kapasitan di vena, sehingga aliran darah ke dalam atrium kanan dan ventrikel kanan berkurang. Sementara struktur otot jantung ventrikel kanan itu beda dengan ventrikel kiri. Dia memanjang, dia sangat mengikuti hukum Frank Starling. Makin banyak diisi cairan, kekuatan kontraktivitasnya dia akan meningkat. Tentunya pada kondisi ini, maka pilihan terapinya adalah loading cairan. Itu sama dengan menjawab pertanyaan yang tensinya rendah ya, kurang dari 90 per kurang dari 60. Apa yang harus kita kerjakan? Pasien ada tanda shock. Yang pertama, tentukan shocknya ini muncul karena gangguan listrik atau gangguan pompa ataukah gangguan dari kurang cairan. Kalau dia ada gangguan listrik, apakah dia beradi atau taki, maka lakukan tata laksana beradi dan taki. Perdalam dengan ikut workshop nanti di Wikop. Kalau kurang cairan, maka lakukan segera loading cairan. Nah, loading cairan gampang, buka aja, diguyur aja. Atau lakukan loading cairan 2-4 cc per kilo selama 10 menit. Kalau dia berarti cairannya cukup kan sampai tensinya stabil. Pasien perlu di PCI enggak? Iya, sambil nunggu di PCI untuk persiapan PCI, reperfusi, maka cairan harus cukup. Sambil nunggu di fibrinolitik, cairan juga cukup. Karena efek samping dari reperfusi dengan fibrinolitik adalah paha, perdarahan, alergi, hipotensi, dan aritmia. Jadi tensinya harus stabil dulu. Coba berikan cairan, loading cairan. Kalau nggak mau naik juga, berikan inotropik. Nah, ini lebih lanjut bisa di Wikop. Entah nanti di workshop hemodinamik atau di workshop sindroma koroner akut. Baik, ya. Terima kasih Dokter Dian. Sudah lengkap sekali penjelasannya tadi ya. Sampai ada triase RV infarknya juga sudah dikasih tahu sama Dokter Dian. Jadi yang penting cairan dicukupi ya Dokter Dian ya, terutama pada pasien-pasien dengan RV infark ini. Dicukupi. Iya, nah, ini juga pertanyaan clopidogrel dan ticagrelor itu dari awal langsung masuk. Dalam 10 menit pertama sekarang udah langsung masuk Monaco, Monatika. Jadi nggak usah nunggu. Blind aja, oh ini ACS, STEMI, non-STEMI, uap, masuk aja. Clopidogrel, ticagrelor, ya, kombinasi dengan aspirin, morfin, oksigen, dan nitrat kalau tidak ada kontraindikasi. Baik dok, mungkin ini kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nih dok. Sepertinya ini ada yang bertanya, dokter izin pada pasien dengan yang kita lakukan fibrinolitik, ini bagaimana gambaran aritmia
gambaran EKG-nya sebenarnya mungkin yang mengindikasikan keberhasilan reperfusi itu sendiri. Irama apa saja, Dok? Terima kasih. Baik. Selama pemberian fibrinolytik dalam waktu 30-60 menit selalu terpasang monitor. Dan monitor itu kita setting melakukan tensi secara otomatis setiap 3-5 menit sekali. Dan kita plototin monitornya apakah yang pertama EKG-nya, iramanya itu berubah menjadi ada aritmia reperfusi apa tidak. Aritmia reperfusi bisa kita lihat mungkin pasiennya menjadi VT, run VT, AF, VS yang frekuen. Nah, itu menunjukkan adanya aritmia reperfusi, salah satu tanda keberhasilan dari fibrinolitik. Tanda yang kedua adalah nyeri dadanya berkurang, tapi ini bersifat subjektif. Dan yang bersifat objektif adalah penurunan ST segmen elevasinya lebih dari 50%. Kapan kita lihat? Ada dua yang bisa kita ambil. Yang pertama, segera langsung setelah fibrinolitik. Yang kedua adalah 30-60 menit setelah fibrinolitik. Kalau ada perubahan penurunan ST segmen lebih dari 50%, maka bisa dikatakan ini fibrinolitiknya berhasil. Baik, baik. Terima kasih Dr. Dizi. Baik teman-teman para dokter sekalian, ini waktunya sebenarnya sudah habis. Mungkin nanti kalau ini sepertinya diskusinya sangat menarik dan masih banyak pertanyaan, pasti teman-teman sekalian nanti bisa langsung register ke acara WICOP Cardiology update-nya ya. Dan untuk simposium dan juga workshop, kita ada workshop khusus untuk acute coronary syndrome-nya. Jadi sudah banyak sekali tadi yang didiskusikan dan ditanyakan ke Dr. Dian Zamroni. Jadi intinya untuk acute coronary syndrome ini terutama ini merupakan kompetensi dokter umum sebenarnya ya dok ya, sehingga harus mampu mengenali dan juga menangani pada tata laksana awalnya baru dirujuk, karena tadi komplikasinya tinggi kalau harus nyampe ke pusat jantung dulu, nanti akan bisa terjadi kematian mendadak dan juga tadi seperti disampaikan dokter Dizi terjadi remodeling dari otot jantung yang nantinya menurunkan kontraktilitas jantung sehingga meninggikan angka keperawatan dan kesakitan pada pasien-pasien ini. Ingat EKG tetap yang utama pada pasien-pasien ini, kita anamnesis dulu, walaupun kadang gejalanya tidak khas, kita harus pikirkan yang paling berat dulu. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, dilihat EKG-nya, baru bila memang ada fasilitasnya, maka dapat kita cocokkan dengan pemeriksaan enzim. Dan untuk STEMI sendiri harus cepat dikenali ST elevasinya melalui pemeriksaan EKG karena nantinya harus dirujuk untuk dilakukan revaskularisasi. Baik teman-teman, karena kita sudah mendekati akhir dari acara ini dan setelah ini kita akan ada kuis Kahoot untuk merebutkan 1 tiket free Simpo WICOP. Jadi sekarang kita mau foto bersama dulu ya Dr. Dian ya dengan para peserta dok. Ya. Oke, hitung dulu ya. Yuk, pada senyum. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Senyum terus ya, kita lagi. Oke. Oke, selesai. Saya kembalikan ke moderator atau ke MC ya, silakan. Terima kasih Dr. Niki. Ya, terima kasih Dr. Dian Zamroni untuk kesempatannya pada malam hari ini, Dok. Mungkin saya kembalikan ke MC untuk memimpin Kahoot-nya untuk malam ini. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Dr. Dian dan juga Dr. Hana yang sudah memimpin acaranya tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara terakhir kita pada malam hari ini. Acara saya kembalikan ke MC. Iya, selamat malam.
Selamat malam, terima kasih Dr. Hana dan Dr. Dian. Kita akan selanjutnya lanjut ke sesi Kahoot ya. Teman-teman, sambil menunggu untuk kode Kahoot-nya ditayangkan, mau ingetin lagi nih untuk semua teman-teman, bisa registrasikan dirinya segera untuk mengikuti event WIKOK. Nah, oke, boleh sekarang teman-teman masuk ke Kahoot-nya masing-masing. Kalau punya aplikasinya boleh dibuka aplikasinya, atau juga kalau teman-teman yang bisa buka Kahoot-nya melalui website juga boleh, dimasukin kodenya 2911847. Aku mau ingetin lagi nih, kalau di akhir acara nanti, untuk satu pemenang berhak mendapatkan satu tiket Free Pass Simposium WIKOK. Nah, menarik banget, jadi jangan lupa masih stay tune semua teman-teman untuk memperebutkan satu hadiahnya nanti. Oh ya, sambil menunggu untuk semuanya masuk ke Kahoot, saya mau ingetin juga kalau misalnya WIKOK atau Weekend Course on Cardiology adalah simposium workshop yang diadakan oleh Departemen Kardiovaskular FKUI dan akan membahas semua update-update kardiologi dalam 2 weekend. Acara ini akan diadakan pada 2 akhir pekan, yaitu tanggal 5-7 Agustus untuk hybrid workshopnya, dan kemudian 12-13 Agustus untuk online simposiumnya. Tidak terasa acaranya itu udah deket ya teman-teman, ternyata tinggal 2 minggu lagi nih, jadi buruan segera daftarkan diri. Nah, teman-teman yang mau daftar, kita juga ada promo eksklusif hanya untuk mahasiswa kedokteran dan juga koas-koas saja nih. Nah, kita ada promo workshop buy one get one free for your friend. Ini teman-teman bisa combine ya dengan workshop apapun, bisa yang online, on-site, hybrid, non-hands-on, atau juga bahkan yang hands-on juga bisa di-combine. Menarik banget promonya dan guna banget nih untuk teman-teman mahasiswa dan juga koas-koas yang masih mau belajar lebih lagi. Nah, berita asik kedua, untuk deadline abstraknya itu diperpanjang sampai 30 Juli 2022, jadi jangan sampai ketinggalan. Segera kirimkan abstrak kalian. Nah, berita baiknya lagi, 4 dari abstrak terbaiknya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk take over main simpo dalam sesi Bring Your Case dan share stage bersama dengan expert-expert papan atas lainnya. Oke banget nggak kesempatannya? This is super nice for your CV, terutama teman-teman yang minat di bidang kardiologi. Nah, untuk yang ketiga, kompetensi kardiologi in jeopardy atau CIG. Nah, kita ada CIG yang merupakan kuis kardiovaskular tertua di Indonesia yang asik dan seru banget. Dapat diikuti oleh rekan-rekan GP dalam membuat satu tim yang terdiri dari 3 orang dokter umum. Jangan khawatir karena teman-teman bisa mulai mengikuti acara ini dari manapun, dan juga untuk babak penyisihannya akan dilakukan secara online ya teman-teman. Jadi nanti tim yang lolos itu baru akan masuk ke babak final, dan babak finalnya itu berupa cepat tepat yang akan diselenggarakan langsung secara offline di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta. Teman-teman ini akan berkompetensi dengan berbagai tim dari seluruh Indonesia, jadi seru banget buat teman-teman yang mau menambah teman dan juga pengalaman. Untuk hadiahnya juga bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman. Untuk first winner bisa dapat 5 juta dan juga free entry workshop dan simpo di 2023. Untuk second winnernya bisa mendapatkan 3 juta dan juga free workshop entry di 2023. Dan untuk third winner bisa mendapatkan 2 juta dan free simpo entry 2023. Jadi buruan daftarkan segera tim kalian sebelum tanggal 30 Juli 2022. Nah, teman-teman udah pada siap mungkin ya, udah masuk semua di Kahoot-nya, boleh dibuka lagi Kahoot-nya. Nanti kita mulai aja nih segera untuk memperebutkan satu tiket free simposium gratis untuk mengikuti WIKOK. Oke, sambil menunggu slide-nya ditampilkan, mau ingetin lagi ke teman-teman jangan sampai hilang fokus ya. Kita ada satu tiket free untuk teman-teman yang berhasil memenangkan juara 1 nanti. Oke, udah siap semuanya. Udah ada 167 peserta. Oke, kita mulai aja ya sekarang ya. Boleh di start. Oke, kita ada 10 pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, pasien dengan nyeri dada khas angina onset 1 jam pada EKG ditemukan ada ST elevasi pada lead V3 sampai V6. Pilihan terapi terbaik adalah... Oke, jawabannya primary PCI ya teman-teman. Oke, udah banyak yang benar, tapi ada beberapa masih 39 yang salah. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang masih bingung, 39 bisa mengikuti WIKOK ya, untuk lebih tahu lebih lanjut. Oke, EKG ini menunjukkan gambaran pada sumbatan pada arteri.
Oke, udah beberapa yang benar di proximal LAD, tapi ada masih yang beberapa yang bingung ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ternyata bingung tentang EKG, juga boleh mengikuti workshop di WICOG yang tentunya akan membahas EKG lebih lanjut ya. Oke, pertanyaan ketiga, pasien NSTEMI dengan shock kardiogenik harus mendapatkan terapi reperfusi dalam waktu. Tadi udah dijelaskan juga nih sama Dokter Dian. Oke, jawabannya 73 orang benar ya, kurang dari 2 jam. Tapi beberapa orang masih salah ya. Oke, juara satunya tetap berganti. Masih ada 6 pertanyaan lagi. Target waktu maksimal penegakan diagnosa pada pasien STEMI adalah? Oke, jawabannya kurang dari 10 menit ya. Kurang lebih udah banyak yang benar, tapi ada masih beberapa juga yang masih bingung. Oke, kita next ke pertanyaan kelima. Target waktu maksimal dari penegakan diagnosa STEMI ke primary PCI adalah? Oke, tadi udah jelaskan juga ya sama Dokter Dian, kurang lebih disinggung-singgung kurang dari 120 menit. Untuk lengkapnya tentu akan dibahas lebih lanjut lagi di simposium WICOG. Oke, pertanyaan keenamnya, yang bukan kontraindikasi absolut fibrinolitik adalah? Oke, jawabannya yang hipertensi TDS lebih dari 180 atau TDD lebih dari 110 ya teman-teman. Juara satunya tetap masih berganti, jangan patah semangat. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan nomor 7, keluhan nyeri dada atipikal pada pasien SKA umumnya terjadi pada pasien. Oke, jawabannya yang pasien diabetes ya teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, boleh nih didiskusikan kembali di acara WICOG nanti. Oke, next kita ke pertanyaan nomor 8. Bila ditemukan ST elevasi pada lead 23 AVF, maka dinding jantung yang mengalami infark adalah? Oke, udah pada benar ya jawabannya yang inferior. Next, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Semangat teman-teman untuk memenangkan juara 1. Pertanyaan nomor 9, terapi farmakologis awal untuk pasien STEMI anterior onset 3 jam adalah? Oke, udah rata-rata udah pada tahu dan benar ya teman-teman. Kita next ke pertanyaan terakhir. Oke, obat yang tidak boleh diberikan pada pasien infark ventrikel kanan adalah, nah tadi udah dibahas dan disinggung juga nih, ditanya jawab.
Oke, rata-rata udah pada benar ya, teman-teman. Oke, mari kita lihat siapa satu pemenang yang berhak mendapatkan satu tiket free simposium untuk 34th Week Off. Oke, dengan juara satu adalah selamat kepada Amelia. Silakan screenshot untuk bukti menangnya. Untuk Amelia boleh kontak admin FDI di Instagram FDI @Future Doctor Indonesia untuk mengklaim hadiahnya. Oke, untuk Amelia selamat berhak mendapatkan free symposium registration 34th Week Off 2022. Nah, teman-teman jangan salah. Tanggal WIKOK tahun ini akan diadakan tanggal 5 sampai 7 dan juga 12 sampai 13 Agustus 2022 secara online dan offline. Diharapkan teman-teman boleh ikut partisipasi ya nanti ke acara WIKOK-nya. Nah, sayang sekali kita udah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini, namun sebelum ditutup, silakan mungkin Dr. Dian, apakah ada sepatah atau dua kata, Dok, sebagai closing statement dari acara kita pada malam hari ini, Dok? Iya, mungkin silakan Dr. Dian kalau misalnya ada sepatah atau dua kata, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita tentang jantung, maka kita akan kembali pada suatu kasus yang paling banyak ditemui di praktek kita sehari-hari, yaitu sindroma koroner akut. Dan sindroma koroner akut merupakan kompetensi level 3B buat adik-adik semua, di mana level kompetensi 3B adalah kemampuan untuk melakukan diagnosis, melakukan initial management atau initial treatment, dan melakukan rujukan. Sementara untuk dapat mendiagnosis, maka diperlukan kemampuan untuk membaca EKG. Dan membaca EKG merupakan level kompetensi 4, artinya harus bisa dikerjakan dan dilakukan secara mandiri. Baik mulai dari pemasangan EKG, kemudian mendapatkan gambaran EKG yang optimal dengan kecepatan dan dengan voltase, dan sampai membaca secara komprehensif. Nah, untuk dapat menjadikan itu kompetensi unggulan adik-adik, maka pesan saya adalah ikutlah aktivitas kegiatan ilmiah, baik yang dikerjakan di Simpo maupun di workshop. Dan pada kesempatan ini, WIKOK menyelenggarakan suatu simposium dan beberapa workshop terkait dengan sindroma koroner akut yang akan menjadi kompetensi 3B, dan kemudian pemeriksaan fisik itu kompetensi level 4, serta pembacaan EKG pada kegawatan dan merupakan level kompetensi 4 buat adik-adik semua. Semoga bisa menjadikan bekal buat adik-adik dalam praktek sehari-hari, dalam menangani pasien, atau malah dalam pengembangan menuju karir menjadi dokter spesialis. Mungkin ada yang berminat menjadi dokter jantung di kemudian hari. Dari saya itu yang saya harapkan buat adik-adik semua. Pesan saya tetap semangat, tetap selalu giat untuk belajar, semangat untuk bekerja, dan raihlah yang terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Dian untuk pesannya, dan juga terima kasih untuk sebagai materinya, Dok, untuk malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang belum mendapatkan free pass, jangan bersedih, ikuti terus Instagram @wikok.ykvi karena masih akan ada banyak pre-event dan promo-promo WIKOK berikutnya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8.13. Terima kasih banyak kepada Dr. Dian Zamroni, SPJP Konsultan, sebagai narasumber, dan juga Dr. Hana sebagai moderator, dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga melalui diskusi kita pada malam hari ini akan semakin banyak pasien ACS yang dapat kita tolong bersama. Sekali lagi, follow Instagram @wikok_ykvi dan juga cek website WIKOK di wikok.id.
buruan daftarkan diri kalian semua di acara Hybrid Weekok. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan juga jangan lupa submit abstrak dan juga daftarkan diri di CIG sebelum 30 Juli ya. Oke, join us to learn more about the latest cardiovascular update only at the 34th Weekok, the oldest annual cardiovascular symposium. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.